Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah dengan NIM 245150300111042 di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer Lanjut kelas C. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah debugging dan microcode pada rangkaian SAP1. Yang pertama-tama kita akan membuat sebuah microcode yang akan nanti kita letakkan ke dalam control ROM yang berada pada CU. Nah, bagaimana cara untuk membuat sebuah microcode ini? Langsung saja kita masuk ke cara pertama, yaitu di sini ada micro instruction. Inilah micro instruction sama. Ini adalah micro instruction sama yang ada di dalam rangkaian ini. Nah, pada tunnel-tunnel di datapad ini. Nah, misalnya pada siklus fetch contohnya. Nah, di sini adalah ada EP dan LM yang aktif. Yang misalnya kita lihat pada modul Malvino. Nah, pada T1 pada fetch PC melakukan keluaran dan akan masuk ke dalam MAR, yaitu Memory Address Register. Nah, keluaran dari PC akan dikontrol oleh EP dan masukan pada MAR akan dikontrol oleh LM, sehingga micro instruction pada EP dan LM akan aktif. Adalah EP dan LM aktif. Sedangkan pada siklus kedua, pada T2, PC akan melakukan increment yang diatur oleh CP. Nah, jika CP aktif dan pada langkah ketiga, pada siklus ketiga atau state ketiga, di sini RAM melakukan keluaran dan akan masuk ke dalam IR atau instruction register. Keluaran RAM diatur oleh CE dan masukkan pada IR diatur oleh LI. Sama seperti ini, akan keluaran dari RAM tadi diatur oleh CE dan masukkan pada IR diatur oleh LI. Sama pada bawahnya, misalnya pada LDA. Nah, LDA atau load A atau akumulator, tempatnya adalah keluaran dari IR akan masuk ke MAR yang diatur oleh EI dan LM. Diatur oleh LI dan LM. Oke, pada siklus kedua, keluaran dari RAM akan masuk ke akumulator yang diatur oleh CE dan LA. Dan langkah 3 adalah di sini tidak ada operasi atau no operation, makanya di sini adalah bernilai 0 semua. Oke, selanjutnya adalah pada operasi add dan sub. Add dan sub ini memiliki operasi yang hampir sama, hanya berbeda pada siklus T6-nya. Oke, di sini pada T4 keluaran dari IR akan masuk ke MAR, itu EI dan LM. EI, LM. Nah, pada T4-nya sama. Dan T5-nya B akan menerima dari RAM yang diatur oleh CE dan LB. Diatur oleh CE dan LB. Sama. Pada bagian sub juga CE dan LB. Nah, yang membedakan adalah pada T6-nya. T6-nya EU akan keluaran dari ALU akan masuk ke akumulator. Itu ada EU dan LA. Nah, itu adalah LU dan LA. Nah, yang membedakan di sini adalah
pada bagian alunya. Pada bagian add, alu menuju ke alu 0 adalah bernilai 0 dan pada sub adalah bernilai 1. Karena ini adalah sebuah selektor, dan dimana jika kita lihat pada rangkaian kita alu. Nah, di sini pada bagian mux atau multiplexer untuk memilih inputnya, input 0 adalah sebuah adder, dan pada input 1 adalah sebuah subtraktor atau pengurangan. Makanya di sini saat subtraktor nilai pada alu 0 bernilai 1. Oke, lanjut pada bagian output. Nah, di sini output hanya memiliki satu state atau pada T4, yaitu keluaran dari A akan diterima oleh register buffer, yaitu pada output yang diatur oleh EA dan LO. EA dan LO. Dan pada dua operasi di bawahnya, itu operasi T5 dan T6, akan bernilai 0 atau no operation, karena operasi selesai pada T4. Nah, setelah kita menentukan semua micro instruction tersebut, kita konversikan menjadi hex yang dimulai pada kolom paling kanan terlebih dahulu. Misalnya ini ini pada angka 1 pada LDA 0000, pada X4 0000, 0000, pada X4 juga bernilai X3 maksudnya bernilai 0000, dan ini 0010. Nah, 0010 adalah biner dari 2. Nah, nilai hexnya adalah 2. Dan 0100 yang bernilai 4. Saya contoh lagi. Ini 001 adalah 1, 0000 adalah 0, 0100 adalah 4, 100 adalah bernilai 4, ya kan? 0100 dan 000 akan bernilai 0. Oke, itulah cara menentukan hex. Setelah itu kita konversikan menjadi hex code yang akan kita masukkan nanti ke dalam CU. Nah, hex code ini kita masukkan ke dalam CU 0601 18 0601 18 2448 dan seterusnya hingga bit terakhir. Ini ada isi dari program sebelumnya. Nah, setelah ini terakhir adalah 4080 dan 000000. Nah, ini ada 000000. Setelah itu pada bagian halt atau HLT kita taruhkan ke bagian paling ujung dari ROM tersebut. Ini bernilai FFFF. Itu adalah nilai dari HLT atau halt. Setelah itu di address ROM. Address ROM ini adalah fungsi untuk menyimpan alamat dari rutin. Ini adalah bagian dari rutin. Kita lihat di sini. Rutin dari fetch adalah 01 hingga 0010. LDA, add, sub, dan out. Di sini kita masukkan saja misalnya 03, 06, 09, dan 0C. Inilah alamatnya bernilai hex, alamat dari rutin tersebut. Oke, angka selanjutnya adalah
kita akan membuat sebuah operasi yang akan kita masukkan nanti ke dalam RAM di dalam datapath pada SAP1. Misalnya kita memiliki operasi 10 tambah 1 tambah 3 min 11 plus 7. Nah, bagaimana cara untuk membuat sebuah hex atau microcode yang kita bisa masukkan ke dalam RAM? Pertama kita tentukan dulu, misalnya kita tulis dulu saya alamatnya ini dari 0 sampai F dalam bentuk hexa. Nah, kita pertama kita tentukan langkah-langkahnya pertama pada langkah-langkah tersebut. Pertama adalah LDA atau load kalkulator, dan yang kedua adalah add, adalah operan pertama ini 10 tambah 1, yang adalah operannya adalah itu add. Operan keduanya masih add, operan ketiga subtraktor, operan keempat adalah add lagi, dan setelah itu kita menggunakan operasi output untuk menampilkan hasilnya ke dalam 7 segmen pada SAP1. Dan langkah terakhir adalah halt untuk menghentikan program. Dan ini adalah nilai dari operasi ini. Tidak harus urut, kita bisa menaruhnya mana saja. Misalnya ini adalah BH adalah 11 dalam hex, AH adalah 10, 7, 3, dan 1. Nah, langkah selanjutnya kita konversi ke bahasa mesin, nah, LDA pada microcode ini kita tentukan nilai LDA adalah 0000. Ini 0000 diikuti dengan desimal, maksud saya biner dari alamat yang menyimpan nilai yang ini. Alamat yang menyimpan nilai dari yang akan kita tunjuk nanti. Bentar. Langkah kedua adalah sebelum langkah ini kita masukkan dulu misalnya ini LDA. Setelah LDA kita melakukan sebuah operasi add, makanya ini LDA 9H. 9H adalah alamat yang menunjuk ke nilai sebuah nilai yaitu AH adalah 10. Nah, ini adalah 10. Setelah itu kita melakukan operasi add, dan di belakang add adalah CH. Alamat yang menuju data yang ditunjuk oleh CH adalah 1, menyimpan nilai CH adalah 10 tambah 1. Setelah itu add lagi BH, alamat BH menyimpan nilai 3. Setelah itu kita sub dengan 8H menyimpan nilai dari BH atau 11, dan kita pada terakhir adalah add AH. Alamat pada AH menyimpan nilai dari 7. Setelah itu kita masukkan nilai 7, dan pada output alamat pada bagian nibble yang kanan ini adalah don't care karena tidak ada operasi setelah output, dan terakhir adalah halt. Nah, baru setelah itu langkah selanjutnya adalah mengkonversikannya menjadi bahasa mesin. LDA yang seperti yang kita lihatkan tadi memiliki makro op yaitu 0000, dan alamat 9H kita konversikan menjadi biner yaitu 1001, nilai biner dari 9. Terus ke bawahnya lagi adalah add di sini memiliki makro op yaitu 0001, sama ini 001. Di belakangnya adalah nilai benar dari alamatnya CH yaitu 110. Lanjut, bawahnya adalah add lagi 001. Di bawahnya lagi ada sub
yaitu 0010 0010. Oke, setelah itu kita add lagi sama seperti tadi 0001, dan bawahnya ada output. Output adalah memiliki makro op 0011. Sebenarnya ini sedikit berbeda dengan yang dari Malvino, yaitu Malvino 1110, tetapi tidak masalah, kita bedakan. Dan yang terakhir adalah HALT yang memiliki kode yaitu 1111. Setelah itu kita konversikan ke hex, adalah hex dari ini 0001 adalah 0 dari dan 9. Sama di bawahnya ini adalah untuk menyimpan data yang akan kita gunakan untuk operasi ini, operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam RAM yang ada di dalam data path. Nah, ini 09 1C 1B 28 1A 30 FF, dan di setelahnya adalah data yang akan kita gunakan untuk operasi tersebut, 0B 0A 07 03 dan 01. Oke, setelah itu kita bisa langsung melakukan debugging. Bisa kita reset terlebih dahulu. Oke, setelah kita reset, pada 3 langkah pertama seperti yang ada di panduan pada Malvino, merupakan T1 dan T3 merupakan langkah fetch yang akan mengambil nilai sebelum T4 hingga T6, yaitu operasi itu sendiri. T1, T2, T3 adalah langkah fetch. Setelah itu T4, T5, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nilai dari A telah terisi dengan A, sama seperti pada ini. H yaitu A, nilai dari 10. Kita reset lagi. T2, T3, T4, T5. Nah, T5 akan memunculkan nilai A karena LDA tidak memiliki T6 atau T6 no operation, jadi hanya ada 5 langkah. T2, T3, T4, T5, T6. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah add CH. Yaitu ini nilai B di load ke nilai dari 1 di load ke register buffer B. Itu kita masukkan, lanjutkan. Nah, akan melakukan operasi penjumlahan dan akan disimpan ke akumulator, yaitu ini tadi adalah A plus 1, yaitu B. Ini nilai B disimpan ke akumulator. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada langkah ketiga ini to add BH. BH menyimpan alamat 3 sini.
pada buffer B, register buffer B menyimpan nilai 3, akan menerima nilai 3 dari ROM. Dan satu siklus lagi, nah akan ada operasi penjumlahan lagi. Setelah itu kita lakukan. Nah, pada langkah ini adalah sub 8H, dan nilai dari alamat 8H adalah BH, yaitu BH 11 adalah 14 dikurang dari 11, yaitu 3 nanti. Nah, akumulator akan ALU akan melakukan operasi pengurangan dan disimpan di akumulator, yaitu 3. Itu kita dan terakhir adalah 7. Nih, add AH, alamat dari AH menyimpan nilai 7 yang akan masuk ke register buffer B, register B. Setelah itu akan ditambah dan disimpan ke akumulator, yaitu nilai A. Dan setelah ini adalah siklus operasi dari out yang akan menampilkan nilai dari akumulator tersebut ke dalam register out yang akan ditampilkan di 7 segmen. Aduh, terlewat. Kita ulang lagi karena tadi terlewat. Nah, nilai dari operasi tadi ini 10 tambah 1 11 tambah 3 14 dikurang 11, yaitu 10 tambah 1 11 14 dikurang 11 yaitu 3 tambah 7 yaitu 10. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari operasi tersebut, yaitu A 10 atau memiliki nilai hex dari A. Jika kita lanjutkan, akan melakukan operasi halt atau menghentikan program. Nah, operasi halt. Oke, berikutnya adalah soal pada penugasan, yaitu bagaimana jika nilai atau output bernilai negatif dengan melakukan subtraktor yang nilai pengurangnya lebih besar, yang akan menghasilkan nilai negatif atau komplement 2 dari hasil pengurangan ini. Nah, misalnya kita memiliki nilai 7-11 sama seperti tadi. Pertama adalah LDA, setelah itu kita melakukan operasi sub atau pengurangan, yaitu out untuk menampilkan pada 7 segmen, dan terakhir adalah halt. Nah, LDA sama seperti tadi memiliki makro code, yaitu 0000 sub 0001. Maaf, ini salah, sub seharusnya 0010. Nah, dan nilai dari sub. Output bernilai output 11 atau 3. Dan terakhir adalah halt. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam datapath, dalam RAM ROM. Nah, RAM adalah 05 26
masukkan, kita bisa langsung close dan kita reset. Apa yang terjadi? Misalnya kita run T1, T2, T3, T4, T5, T5, akumulator menampilkan nilai 7, mengambil dari RAM atau ROM pada datapad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, meload nilai B, dan langkah selanjutnya adalah pengurangan. Nah, pengurangan yaitu FC. Kita lanjutkan lagi hingga ditampilkan nah nilai FC. Kenapa bisa FC? Karena adalah nilai dari komplement 2, nilai komplement 2 dari pengurangan tersebut. Saya jelaskan, misalnya ini tadi kita menggunakan nilai 7 memiliki nilai biner yaitu 0000 0111, dengan 11 memiliki nilai 0000 11 1011. Nah, untuk melakukan komplement 2, pertama kita melakukan negasi pada nilai 11-nya. Itu 7 negasi dari 11 yaitu 1111 0100. Nah, pada komplement 2 kita menambahkan nilai 1 pada LSB-nya. Kita 2 komplement 2. Nah, ini adalah nilai komplement 2 dari 11. Setelah itu kita melakukan operasi penjumlahan. 07 adalah 0000 0111 ditambah dengan 1111 0101. Nah, anggap saja inilah operasi penjumlahan. 1 tambah 1 adalah 0, 0, C. Oh, 12. 1 tambah 1 adalah 0, 1 dari 0, karena 1 tambah 1 0 menyimpan nilai 1, 1 tambah 1 lagi 0, bila 1 tambah 1 menyimpan nilai 1, yaitu 1, yaitu 1. 1 tambah 1 menyimpan nilai 1 yaitu 1, yaitu 0 tambah 0 menyimpan nilai 1 berarti 1 pada 1. Nah, ini adalah operasi dari komplement 2. 7 dikurang 11 itu 111 1100 yang akan memiliki nilai hex yaitu 111 yaitu F dan 1100 adalah C. Sama seperti nilai ini adalah FC. Berarti pada percobaan kali ini kita berhasil melakukan pengurangan menggunakan komplement 2 dan hasilnya yaitu sama seperti komplement 2. Jadi nilai tersebut itu negatif pada komplement 2 yaitu bernilai FC. Oke, jika kita lanjutkan pada rangkaian ini, jika kita lanjutkan akan halt. Oke, tidak lanjut atau program akan berhenti. Oke, mungkin segitu saja
seperti ini saja video debugging dan microcode pada rangkaian SAP1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.